Kak, saya masih bingung dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa bacaan Quran tidak sampai kepada mayit. Kenapa muridnya berbeda dengan Imam Syafi'i? Begini ya, ini perlu diluruskan keskalan-keskalan semacam ini. Begini, yang dimaksud pendapat Imam Syafi'i bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit, sebenarnya di dalam kitab Fathul Mu'in, ini cuma saya baca di kitab Asya'i'anah atau Libin, di hamisnya ya, itu sudah dijelaskan di situ. Ini, wahamala jam'un adamal wusuli alladzi qalahu an-Nawawiyuh alama idza qara'a la bihadratil mayyiti wa lam yanwil qari'u sawaba qira'atihi lahu. Oleh para ulama, sekumpulan ulama Syafi'iyah, perkataan Imam Nawawi yang menyampaikan pendapat Imam Syafi'i bahwa bacaan apa? Bacaan Al-Qur'an tidak sampai kepada mayit di sini kan ya, yang dimaksud sampean. Lah ini. Amal qiraatu faqad qala An-Nawawi fi Syarh Muslim. Adapun bacaan Al-Qur'an maka disampaikan oleh Imam An-Nawawi ya fi Syarh Muslim dalam syarah Imam Muslim. Al-masyhur min madhab Syafi'i, pendapat yang masyhur dari madhab Syafi'i, annahu la yaslu thawabuha lil mayyit. Katanya pahala bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada mayit. Walaupun ya dari kalangan a'immah as-salasah, yaitu madhab Hanafi, Imam Malik, dan juga Imam Ahmad bin Hambal, semuanya sampai. Dan bahkan mayoritas dari ulama Syafi'iyah yang katanya sampean itu berbalik pendapat dengan Imam Syafi'i sendiri, yaitu mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan sampai semua. Nah, sementara Imam Syafi'i ini kan katanya beda, yaitu tidak sampai pahala bacaan Al-Quran kepada si mayit. Nah, begini, sebenarnya di sini sudah apa ya dijelaskan di bawahnya. Yang dimaksud tidak sampai menurut Imam Syafi'i itu alama idza qara'ala bihadratil mayyit, yaitu ketika dibaca tidak di dekat mayit dan tidak meniati bacaan Al-Quran itu pahalanya untuk si mayit, baru tidak sampai. Artinya begini, kalau dibaca di dekat kuburan mayit, terus ketika membaca itu bacaan Fatihahnya atau bacaan Al-Quran itu diniati untuk si mayit, maka menurut Imam Syafi'i ini sampai pahalanya. Nah, yang kedua, au nawahu walam yat'u, atau yang tidak sampai menurut Imam Syafi'i, yaitu ketika membaca dari jarak jauh, dia berniat bacaan Al-Quran itu diniati untuk si mayit, tetapi setelah membaca dia tidak berdoa agar bacaan Al-Quran itu sampai kepada si mayit. Maka ini tidak sampai menurut Imam Syafi'i. Artinya begini, kalau baca dari jarak jauh, maka syaratnya menurut Imam Syafi'i, maka harus dua, yaitu harus ketika mau membaca Al-Quran itu harus diniati untuk si mayit, habis membaca maka harus berdoa agar bacaan Al-Quran itu sampai kepada si mayit. Nah, baru sampai. Ini Imam Syafi'i begini pendapatnya, melihat pemahaman zahir dari pendapat ini ya. Buktinya bahwa Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa bacaan Al-Quran sampai kepada si mayit ini waqad nasra asy-Syafi'i wal ashab. Ini Imam Syafi'i sudah menyatakan dan juga para pengikut Imam Syafi'i ala nadbi qiraati ma tayassara indal mayyiti wa du'aih, yaitu atas kesunahan membaca Al-Quran di dekat mayit dan berdoa. Artinya begini, kalau membaca di dekat mayit dan diniati bacaan Al-Quran itu, maka sudah sampai. Tetapi kalau membaca dari jarak jauh, maka syaratnya itu harus ada dua, yaitu harus ketika membaca maka bacanya harus diniati kepada si mayit, habis membaca nanti pas berdoa agar pahalanya sampai kepada si mayit. Akan tetapi di dalam syarahnya yaitu Hasyi'anatut Thalibin, menurut Imam Ibnu Qasim, waqala Sinmim, Imam Ibnu Qasim ya, wa tamada Imam Ra, yaitu Imam Ramli, al-iktifa'a bi niyati ja'lis sawab lahu wa illam yatmu, cukup ketika membaca Al-Quran itu apa? Bacanya diniati untuk si mayit, nanti walaupun setelah membaca tidak berdoa agar sampai kepada si mayit, itu sudah sampai pahalanya. Jadi tidak harus dua, tidak harus apa? Meniati bacaan Al-Quran habis membaca nanti harus berdoa, tidak harus begitu. Cukup
ketika membaca itu pahala Al-Quran yang akan dibacakan diniati kepada si mayit, nanti tidak usah berdoa. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Qasim dan yang dimutamatkan oleh Imam Ar-Ramli. Saya kira sudah jelas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada permintaan dari kemarin hampir 3 hari ya, belum saya sempat buat video. Begini, tentang masalah praktek penyembelihan, ada sebagian orang-orang di sebagian daerah berpemahaman bahwa di dalam praktek penyembelihan hulkum dan mari harus putus dengan 1 kali tarikan pisau atau 1 kali sembelihan. Hulkum itu apa? Hulkum itu kerongkongan atau urat keluar masuknya nafas. Mari kerongkongan atau urat tempat jalannya makanan atau minuman. Nah, kata mereka ketika menyembelih hewan, 2 urat itu harus putus dengan 1 kali sembelihan atau dengan 1 kali tarikan pisau. Sehingga kalau disembelih 2 kali, 3 kali atau bahkan diangkat, itu kata mereka salah cara praktek penyembelihannya, sehingga berstatus bangkai nanti hewan yang disembelihnya itu. Mereka mungkin keliru dalam memahami di sini ya. Ini kan di Fathul Qoribnya ada. Wa yakunu qad dzukira daf'atan wahidatan. Di dalam memutuskan hulkum dan mari itu harus daf'atan wahidah, 1 kali sembelihan. Mereka memahami begini. 1 tarikan pisau, hulkum dan mari harus putus. Ya. La fi daf'ataini, tidak dengan 2 kali tarikan, 2 kali sembelihan. Maka kata mereka fa innahu yarhumul madbuh, maka hewan yang disembelih itu jadi haram. Yang dimaksud daf'atan wahidatan itu tidak harus dengan 1 kali tarikan pisau atau 2 kali 1 kali sembelihan, tidak harus begitu. Yang dimaksud daf'atan wahidah itu munculnya 2 kali sembelihan, 1 kali sembelihan, 2 kali sembelihan. Lah di situ maksudnya ada 2 kali sembelihan ketika sembelihan pertama dan yang kedua jika dipisah dengan waktu yang lama, begitu. Misalkan ya, ini leher hewan yang kita mau sembelih. Kita nyembelih begini, diangkat 1 menit kemudian atau bahkan setengah menit lah, baru disembelihkan lagi pisau itu. Lah ini baru dianggap 2 kali sembelihan. Ketika sudah terjadi 2 kali sembelihan, maka syarat kehalalan hewan yang disembelih itu harus ada hayatul mustaqirrah, yakni hewannya itu masih hidup layaknya sebelum disembelih. Sebagaimana penjelasan masalah hayatul mustaqirrah itu sudah kami buat di video sebelah ya. Jadi kalau cuma disembelih 2 kali, 3 kali atau bahkan diangkat tapi pisau itu langsung dikembalikan, ini masih dianggap daf'atun wahidah, dianggap 1 kali sembelihan. Nah, ini buktinya ya. Wa mahallu dzalika inda tulil fasli, yang dimaksud 2 kali sembelihan jika sembelihan pertama dan yang sembelihan kedua itu dipisah dengan waktu yang lama seperti 1 menit atau setengah menit lah. Wa illa, kalau tidak dipisah dengan waktu yang lama, contohnya falau rafa'asikina, apabila orang yang menyembelih itu mengangkat pisaunya, wa a'adaha fauran, tetapi dia langsung mengembalikan pisaunya fauran, ini fauran seketika. Jadi begini, kita menyembelih diangkat tapi langsung. Nah ini, au alqauha likauniha kalatan, atau pisaunya dibuang, pisangnya ini sudah ya sampai keliru, atau pisaunya dibuang karena tumpul. Wa akhadha ghairaha, langsung mengambil pisau yang lain fauran juga, ini seketika itu. Jadi karena tumpul dibuang, ngambil lain langsung seketika itu, tidak sampai setengah menit lah kira-kira. Au sakotot minhu, atau pisaunya jatuh. Wa akhadha ghairaha halan, dan langsung mengambil pisau lain halan seketika yang tajam itu. Au qallabaha, atau pisaunya itu dibalik. Mungkin ada pisau yang ditajami atas bawah, yang dipakai pertama yang di bawah, karena tumpul maka langsung dibalik ke pisau yang bagian atas yang belum dipakai itu. Wa qata'a biha ma baqiya, dan langsung menyembelih sisanya yang belum tersembelih dengan pisau yang di atas yang belum dipakai itu. Maka bagaimana?
halal madbuhu, maka hewan yang disembelih itu tetap halal. Wa illam tujad al hayatul mustaqirrati indal maratil akhirati, walaupun sudah tidak ada hayatul mustaqirrah di sembelihan terakhir, kedua misalkan, atau ketiga. Mengapa? Karena ini langsung halan fauron. Jadi walaupun cuma walaupun disembelih 2 kali, 3 kali, atau diangkat, tapi langsung ini dianggap satu sembelihan. Ini buktinya ya, li'anna jami'al marad inda adami tulil fasli, karena beberapa kali sembelihan atau bahkan diangkat tapi langsung kal marratil wahidati, seperti satu kali sembelihan. Jadi yang dimaksud wa yakunu qad umadukira daf'atan wahidah itu tidak harus satu kali tarikan pisau hulkum dan mari harus putus. Tetapi walaupun disembelih 2 kali, 3 kali, atau bahkan diangkat tapi langsung, maka ini masih dianggap satu kali sembelihan. Kira-kira begitu. Wallahu alam. Kenapa mengirim pahala buat orang lain? Apa kita sudah kebanyakan pahala? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat tidak perlu dijawab lah. Mengapa? Karena sebodoh-bodohnya orang pasti bisa menjawab. Sebab orang yang berbuat baik kepada orang lain tentunya kan pasti dibalas dengan kebaikan lain oleh Allah. Dalam hadis itu kalau tidak salah, Allahu fi aunil abdi, Allah selalu di dalam menolong hambanya. Seorang hamba maka nafi auni akhihi, selagi dia menolong saudaranya sesama Islam. Nah, begitu. Tapi tidak apa-apa, saya jawablah. Begini ya, mendoakan orang lain itu tidak rugi, apalagi orang yang sudah meninggal mendahului kita, orang-orang wali. Itu kita didoakan sebenarnya oleh mereka. Dalam Islam begitu. Apalagi orang-orang wali seperti yang saya tadi maksudkan. Sebab mereka itu sudah putus dengan urusan dunia. Barokah mereka itu jauh lebih banyak daripada orang-orang yang hidup. Artinya kita mendapatkan barokah dari orang hidup jauh lebih banyak mendapatkan barokah dari orang-orang yang sudah mendahului kita, orang-orang wali. Nah begitu maksudnya. Sebab mereka itu sudah putus dengan urusan duniawi. Oke. Kami jawab ya. Wa makna naf'uhu bidu'a, ini kita dengarkan. Yang dimaksud mayit itu mendapatkan manfaat dari doa orang lain. Ini kan ada sebelumnya begini kan ya. Wa tamfa'u mayitan min warithin wa ghairihi shadaqatun wa du'aun. Bahwa mayit itu mendapatkan manfaat doa atau sedekah atau doa ya, dari ahli waris atau orang lain. Nah, sekarang kita bahas yang dimaksud mayit mendapatkan manfaat dari doa itu bagaimana. Nah, ini dengarkan. Husulul mad'uwi bihi lahu, yaitu si mayit itu mendapatkan apa atau isi di dalam doa itu. Misalkan si mayit didoakan agar dosanya diampuni, agar mendapat rahmat Allah, maka itu dimiliki si mayit. Idza stujiba lahu, tentu ketika doa itu diijabah. Wastijabatuhu mahdu fadli min Allah, diijabahnya doa itu murni fadl atau anugerah dari Allah Ta'ala. Amma nafsud du'a wa sawabu, atau adapun doa itu sendiri dan pahalanya itu doa sendiri, fahuwa liddai, maka dimiliki oleh orang yang berdoa. Mengapa? Li'annahu syafa'atun, karena doa itu adalah sebuah pembelaan, pertolongan. Ajruha lisyafi', pahalanya dimiliki oleh orang yang menolong atau yang berdoa. Wa maksuduha, tujuan di dalam syafa'ah atau isi di dalam doa itu sendiri, lil masyfu'i lahu, yaitu dimiliki oleh mayit yang ditolong, yang didoain. Nah, summa na'am, memang begitu, bahwa pahala dari doa itu sendiri dimiliki oleh orang yang berdoa, sedangkan isi di dalam doa itu sendiri milik atau dimiliki atau manfaat kepada yang didoain, yaitu si mayit. Memang begitu. Na'am du'aul waladi yahsulu sawabuhu nafsu lil walidi al mayyiti. Ini pengecualian. Tapi kalau doanya anak, maka pahalanya ini juga dimiliki oleh orang tuanya yang sudah mati. Artinya anak mendoakan orang tuanya, maka selain orang tua itu mendapatkan isi di dalam doa itu, misalkan agar dosanya diampuni, agar mendapat rahmat Allah, selain mendapatkan itu, maka orang tua juga mendapatkan pahala dari doa anaknya. Terus
Mengapa begitu? Li'anna amala waladihi litasabbubihi fi wujudihi min jumlati amalihi. Karena semua perbuatan anaknya itu bagian dari perbuatan orang tuanya sendiri. Mengapa litasabbubihi? Karena orang tua itu menjadikan sebab fi wujudi keberadaan si anak. Intinya begini kalau kita simpulkan. Orang lain yang mendoakan orang mati, maka yang mendoakan ini mendapatkan pahala dari doa itu sendiri, sedangkan isi di dalam doa itu sendiri, tujuan di dalam doa itu sendiri dimiliki oleh mayit yang didoain. Misalkan supaya dosanya diampuni, supaya mendapat rahmat Allah, supaya dia masuk surga. Itu dimiliki si mayit. Kecuali doanya anak kepada orang tua. Maka orang tua ini selain mempunyai tujuan atau isi di dalam doa itu sendiri, juga mendapatkan pahala dari doa itu. Nah, seperti yang tadi alasannya, karena orang tua itu adalah menjadi sebab keberadaan si anak. Adapun anak yang mendoakan apakah tidak mempunyai pahala, di dalam kitab i'anahnya itu juga dijelaskan, tentu juga mendapatkan pahala yang mendoakan orang tuanya. Artinya pahala doa itu tidak hanya dimiliki oleh orang tuanya sendiri, tetapi anaknya juga mendapatkan pahala melihat keluasan rahmat Allah. Saya kira sudah jelas. Wallahu a'lam.